Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 3 semuanya. Baik, di sini bersama Bapak kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin terkait mata pelajaran IPAS ya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita awali dengan membaca bismillah agar semua yang kita pelajari pada hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu terkait hidup bersama alam. Nah, tanpa kita pungkiri, kita itu hidupnya di lingkungan di mana semua ini juga terbilang sebagai alam, gitu ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan buat adik-adik semuanya. Yang pertama, bisa dijawab bersama-sama ya. Makhluk apa saja yang hidup dan ada di sekitar tempat tinggal teman-teman? Ayo, siapa yang mau nyebutin? Hai Pak. Apa? Cetakin. Kucing, ayam, sapi, sapi, lagi, bebek, ya, pokoknya banyak sekali ya makhluk-makhluk yang hidup. Nah, terus yang kedua, apakah teman-teman mengetahui tentang ekosistem? Udah tahu belum sih? Belum ya. Nah, terus yang ketiga, apa yang teman-teman ketahui tentang komponen biotik dan abiotik? Belum tahu. Terus yang keempat, dan apa saja peran antar komponen-komponen tersebut. Nah, kita akan belajar mencakup 4 hal ini, terkait makhluk, terkait ekosistem, komponen biotik, abiotik, dan juga peran dari komponen tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini Bapak mau absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua Pak. Berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau gitu kita bisa melanjutkan untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya yang pertama ini teman-teman, adik-adik semuanya, apa itu ekosistem? Jadi di sini kita bisa melihat ekosistem itu bisa kita katakan sebagai hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup biotik dengan benda tak hidup atau abiotik di suatu lingkungan. Di sini ada gambar alam. Ini ada burung, ada sungai, ada tanah, tumbuhan, ada pohon dan hewan-hewan yang lainnya. Ini di sini juga ada batu juga. Ini disebut sebagai ekosistem. Nah, untuk membedakan ini semuanya kita akan lanjutkan. Nah, ini kita akan membahas tentang terkait komponen pembangunan ekosistem terlebih dahulu. Nah, kalau individu itu hanya satu, seperti ikan. Ikan satu ini disebut individu. Tapi kalau ikan itu berjumlah lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, itu disebut sebagai populasi. Nah, selanjutnya dalam populasi itu kok masih terdapat makhluk yang lain, seperti contohnya katak, ada batu, ada burung, capung, ada rumput. Itu namanya komunitas. Dan komunitas itu kalau ditambah dengan tempat atau lingkungan, itu disebut juga sebagai ekosistem karena ada tanah, air, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya, ya? Salah juga. Nah, ini komponen ekosistem. Tadi kan ekosistem itu percampuran antara komponen biotik dan abiotik ya. Nah, di sini ini yang membedakan. Ini adalah komponen biotik. Komponen biotik itu intinya yang bernyawa, bisa hidup, bisa bergerak, dan bisa bernafas. Ada burung, ada elang, ular. Kalau ini adalah siklus-siklus, kayak seperti padi dimakan belalang, belalang bisa dimakan burung, burung bisa dimakan elang atau dimakan ular, terus ular dimakan elang, tikus dimakan ular, dan tikus memakan
padi. Ini semuanya adalah komponen biotik. Dan yang ini adalah komponen abiotik. Kenapa kok komponen abiotik? Karena di sini tidak bernyawa dan tidak hidup, bisa berkembang tapi tidak bisa bergerak selayaknya makhluk hidup seperti kita. Ada pohon, ada gunung, batu, ada tumbuh-tumbuhan yang lain, tanah dan sebagainya. Paham ya adik-adik ya? Nah, selanjutnya, nah ini kita lebih rinci lagi. Yang pertama komponen biotik. Kita semua ini termasuk komponen abiotik atau biotik? Biotik ya. Kenapa kok biotik? Karena makhluk hidup kita bisa bergerak, bernafas. Punyanya? Nah, yang pertama, komponen biotik itu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu sistem. Hewan hidup enggak? Hidup. Tumbuhan juga hidup. Hidup. Manusia hidup. Mikroorganisme ini juga hidup, yang ada di badan kita, yang ada di mana. Tumbuhan kenapa kok termasuk ke dalam biotik? Karena dia juga bertumbuhnya itu cepat. Apalagi tumbuhan itu mengeluarkan oksigen untuk kita hidup. Nah, untuk komponen abiotik yaitu berisi yang bukan makhluk hidup, tapi juga berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Yang pertama matahari dan awan, yang kedua tanah dan batu, dan yang ketiga air dan udara. Nah, sebelumnya ini Bapak ada tugas buat adik-adik semuanya. Di sini ada gambar dan ada dua kolom. Kolom pertama yaitu kolom biotik dan kolom yang kedua adalah kolom abiotik. Nanti adik-adik bisa menggolongkan. Yang pertama gambar pohon itu biotik atau abiotik, nanti dicentang gitu ya. Nah, terus yang kedua sama seperti tadi, tapi bedanya di sini nggak gambar, tapi cuma tulis-tulisan seperti itu. Kalau tanah biotik atau biotik, udara biotik atau biotik gitu ya. Dikerjakan ya biotik ya. Yuk langsung dikerjakan yuk. Bisa dikerjakan pelan-pelan. Cukup dicentang-centang aja ya Dik ya. Ya Pak. Sudah selesai? Yo, kalau sudah selesai, yang pertama dari Dika bisa maju ke depan, yo bisa disampaikan hasilnya kepada teman-temannya. Oke, ini gambar ini Pak ya. Ya, ditunjukin ke pohon teman-teman ya, ya. pohon. Nah, Pohon itu termasuk biotik karena makhluk hidup. Yang kedua batu ya, batu itu abiotik karena benda tak hidup. Ketiga hewan apa ini? Sapi. Sapi itu biotik karena makhluk hidup. Ini yang keempat tanah ya, tanah ya Pak ya. ya. Tanah itu abiotik karena mereka tidak hidup. Yang terus 5 rumput termasuk biotik karena masuk tumbuhan. Yang keenam kelinci, hewan jelas pasti biotik karena. Nah, di sini kan tadi menunjukkan pohon itu biotik ya. Meskipun tadi di sini kok ada tumbuhan itu biotik, tapi kalau pohon ini tidak termasuk biotik deh. Pohon itu termasuknya abiotik. Ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya Takin bisa maju. Baik, di sini nama benda yang pertama tanah termasuk abiotik karena tidak hidup. Terus yang kedua udara termasuk abiotik. Terus yang ketiga ikan termasuk biotik karena makhluk hidup. Air termasuk abiotik karena tidak hidup tapi sumber penghidupan. Katanya Pak Guru begitu. Terus padi termasuk biotik karena makhluk hidup tumbuhan. 6 burung biotik, batu termasuk abiotik, rumput biotik, lumut
itu biotik, cahaya matahari, abiotik. Begitu Pak. Tepuk tangan yuk untuk semuanya. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah mau mengerjakan dan juga mempresentasikan ke depan. Nah, ini sedikit kesimpulan. Jadi, setiap komponen itu memiliki peran yang penting, memiliki peran masing-masing. Peran setiap komponen yaitu menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh komponen lain atau adanya hubungan timbal balik. Contohnya hubungan timbal balik itu apa? Nah, ini kan ada tanah dibutuhkan cacing untuk tempat. Terus cacing dibutuhkan tanah untuk menggemburkan tanah. Jadi ada saling menguntungkan gitu ya adik-adik ya. Terus ada contoh lagi ini, lebah membutuhkan bunga untuk mendapatkan makanan. Terus bunga membutuhkan lebah untuk proses penyerbukan. Jadi intinya ekosistem yang ada di lingkungan itu, setiap komponen ekosistem itu memiliki perannya masing-masing. Setiap peran ini menjaga ekosistem tersebut agar tetap harmonis. Jadi adik-adik itu yang dapat Bapak sampaikan. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar terkait apa? Abiotik. Ya, hidup bersama alam ya. Kita tahu terkait ekosistem. Kita tahu tentang abiotik dan biotik dan juga hubungan timbal baliknya serta peran-perannya. Nah, adik-adik senang gak sih belajar hari ini? Senang ya. Dari itu kita akan sambung belajar lagi pada jadwal IPAS yang akan datang. Mungkin itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Terus untuk buku LKS-nya di halaman 43 bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk PR. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas gitu ya adik-adik ya. Sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.